Jadi apakah langkah dari Kaisang ini adalah aji mumpung sang putra bungsu presiden jelang berakhirnya masa kepemimpinan sang ayah? Dan seberapa besar potensi Kaisang maju dalam bursa calon kepala daerah? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Nusrir Yirwan Sujono dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Pak Nus dan juga Mas Umam. Selamat sore Mas Bram. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Nus terlebih dahulu. Kalau kemudian Mas Gibran sudah menyatakan positif begitu, terus kemudian Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa sudah mendengar info soal Kaisang akan siap maju, apakah PDIP siap memfasilitasi atau jangan-jangan Kaisang ini sudah menjadi kader begitu, Pak Nus? Tentu kehadiran generasi muda. Kebetulan saja ini adalah putra presiden, tapi bagi partai potensi-potensi muda itu generasi muda tentu kita mengapresiasi dan semangat itu harus kita jaga sebagai sebuah pembinaan kader. Dan tentu kalau berkaitan dengan penugasan, partai sudah memiliki mekanisme, memiliki aturan. Tapi bagi sebuah keanggotaan kepartaian tentu karena ayahnya dan kedua putra yang lain, Mas Gibran dan Mas Bobi sudah berada di PDI Perjuangan, maka tentu akan lebih mantap di dalam panduan yang akan dilakukan terhadap Mas Kaisang sendiri. Jadi kami sangat gembira apabila Mas Kaisang akan terjun di dunia politik, dan itu merupakan potensi yang harus kita sambut dengan baik, dengan gembira, dan tentu itu menjadi semangat baru bagi seluruh teman-teman yang pada generasi yang saat ini sedang tumbuh. Baik, Pak Irwan, kalau Anda mengatakan tadi lebih mantap jika di PDIP sama seperti Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, berarti ini artinya belum kader begitu Pak ya? Dan apakah sudah ada soan-soan politik begitu dari Mas Kaisang? Karena pembinaan kader tentunya yang paling tepat itu adalah melalui jalur keluarga. Kalau pembinaan kader itu tidak ada jawaban lain, yang paling tepat adalah dari keluarga. Maka sebuah contoh karena ayahnya dalam hal ini Pak Jokowi dan juga kedua kakaknya sudah melewati penugasan partai, yang Mas Gibran di pimpinan kepala daerah di Solo dan kemudian juga Mas Bobi di Medan, tentu itu menjadi acuan, menjadi panduan bagi Mas Kaisang di dalam meniti karir politiknya begitu. Baik. Saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, ini dikatakan jalur keluarga akan lebih potensial. Apakah Anda melihat memang akan lebih dekat ke sana arahnya, atau jangan-jangan kalau kita cermati statement Pak Jokowi memberikan kebebasan, ini bisa jadi Kaisang akan dengan partai lain begitu, Mas Umam? Ya, Mas Bram, kalau pilihan partainya tentu akan menjadi bahan diskusi internal partai, sekaligus juga bahan diskusi di internal keluarga Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga itu akan menentukan bagaimana kemudian nanti kiprah Kaisang selanjutnya. Tetapi sebelum masuk ke ranah itu, saya ingin meletakkan kajian ini di dalam konteks cara pandang yang lebih fair. Pertama, memang menjadi hak politik seorang Mas Kaisang sebagai warga negara Indonesia untuk aktif di dalam konteks politik nasional. Tetapi pada saat yang sama memang betul tidak ada aturan, tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Mas Kaisang dengan rencananya untuk masuk di dalam konteks politik nasional ini. Dan kalau misal kemudian ada banyak partai meminang, tadi Pak Nus menyampaikan PDIP sebaiknya juga menyiapkan diri dan juga siap karena sudah satu keluarga berada di sana. Tetapi ini adalah sebuah fenomena wajar, manapun juga anak presiden. Sehingga wajar kalau misal ibaratnya Mas Kaisang tersenyum saja, itu partai-partai politik sudah mengantri dan berebut untuk meminang dia. Karena bagaimanapun juga kekuasaan itu candu, jadi political sensation itu tinggi, dan banyak hal yang kemudian bisa dilakukan di sana. Tetapi Mas Bram,
ada sejumlah catatan cukup serius yang perlu juga diajukan. Selain tadi sebagai hak politik, selain juga terkait dengan tidak adanya aturan yang dilanggar, tetapi ada sejumlah catatan etik bahwa bagaimanapun juga komitmen seorang Pak Jokowi di masa-masa awal pemerintahannya dulu ketika mendapatkan mandat rakyat di tahun 2014, beliau menyampaikan secara clear kepada masyarakat Indonesia bahwa ada konflik interest. Artinya disampaikan waktu itu, beliau mengatakan bahwa anak-anak beliau tidak ada yang tertarik dengan politik, bahkan Mas dan kan hanya jualan martabak saja, kemudian Mas Kaisang waktu itu jualan pisang. Itu adalah sebuah informasi yang bagi masyarakat tentu sangat baik. Artinya ini kesempatan untuk entrepreneurship terbuka. Itu hal yang sangat positif diapresiasi. Di saat yang sama, di dalam konteks tata kelola pemerintahan, dengan menghindari tipisnya atau terbatasnya konflik of interest, maka kredibilitas pemerintahan akan semakin tinggi. Nah, tetapi dengan masuknya putra-putra dan juga menantu Pak Jokowi di ranah kekuasaan, di ranah politik dan pemerintahan, diakui atau tidak, mungkin dalam bahasa Jawanya akan memunculkan rasan-rasan kalangan masyarakat kita. Seolah ada inkonsistensi dari Pak Jokowi yang dulu mengatakan anak-anak beliau tidak ada yang tertarik politik, jualan martabak, jualan pisang. Ternyata fakta misal per hari ini ada satu anak beliau yang menjadi wali kota, menantu beliau menjadi wali kota, dan ini menyusul Mas Kaisang. Nah, oleh karena itu, inilah yang kemudian perlu antisipasi oleh Kaisang sendiri, keluarga Pak Jokowi, termasuk juga keluarga besar PDIP, Pak Nus dan teman-teman, harus bisa menjelaskan itu. Mengapa seolah-olah ada inkonsistensi yang cukup signifikan, padahal dalam konteks tata kelola pemerintahan yang kredibel, konflik of interest itu harus dihindarkan. Tetapi seolah-olah Pak Jokowi memberikan ruang yang relatif permisif terhadap proses ini terjadi, sehingga tudingan-tudingan masyarakat menunjukkan bahwa ada semacam pembiaran ada konsolidasi politik dinasti. Baik, kalau begitu Mas Umam, kita langsung coba akan konfirmasi kepada Pak Irwan. Pak Irwan, disebutkan tadi ada semacam konflik of interest, kemudian permisif yang menimbulkan kecurigaan publik, begitu Pak Irwan. Bagaimana PDIP menjawab ini, Pak? Ya, tentu pada saat itu Pak Jokowi tinjauannya karena tadi kan sudah dikatakan itu pada waktu dulu. Usia itu kan semakin bertambah, kedua putra beliau ini kan semakin tahun juga ada dinamika, ada perkembangan, ada dari sisi dinamika sosial di wilayahnya, perkembangan di kegiatan yang tentu tidak bisa diperbandingkan antara hari ini dengan 10 tahun yang lalu, kurang lebih demikian. Karena kalau Pak Jokowi itu kan dahulu memulainya pada periode 2014 ya. Kalau sekarang kurang lebih hampir mendekati tahun ke-10 lah, kurang 1,5 tahun yang lalu. Wajar saja kalau situasi pada waktu itu mungkin berbeda dengan usia kedua putranya ini. Kalau sekarang kan mereka tambah 10 tahun ya, perkembangannya seperti apa tentu kita bisa lihat. Jangankan sampai 5 tahun lebih, 1 tahun, 2 tahun saja demikian cepat perkembangan anak-anak atau katakanlah para generasi baru saat ini untuk melihat perkembangan tersebut. Pak Irwan, jadi berarti wajar, kalau kemudian disebut berubah tidak konsisten begitu dengan paling tidak di awal dulu 9 tahun yang lalu, ini tidak masalah begitu ya? Maksudnya bukan tidak masalah, tapi artinya kita juga tidak bisa Mas Umam gitu melihat anaknya 7 tahun yang lalu pikirannya seperti apa, tentu tidak sama dengan pada saat sekarang ya. Terus kita tidak bisa juga langsung menganggap berarti Mas Umam itu terhadap anaknya tidak konsisten. Tidak demikian juga, tentu ada perkembangan-perkembangan yang harus kita terima. Itu hal yang normal, wajar saja saat ini demikian cepat. Saya melihat demikian, jadi tidak ada salahnya juga ya. Pada saat itu Pak Jokowi melihatnya demikian, tapi kalau sekarang perkembangannya sudah
hampir 8 tahun yang lalu itu tentu dinamika itu akan muncul. Baik, saya akan tanyakan ke Mas Umam. Berarti kalau kemudian jikalau memang nanti iya begitu Mas Kaisang akan maju dalam Pilkada 2024, apakah ini akan menjadi sebuah legacy yang baik atau kemudian malah bisa menjadi catatan buruk atau presiden begitu Mas Umam dalam demokrasi kita? Kalau Mas Bram bertanya kepada saya dalam konteks saya sebagai akademisi, tentu ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk menyampaikan ke Pak Nus dan juga teman-teman PDIP bahwa hal ini berpotensi menjadi catatan yang relatif negatif, Pak. Artinya di dalam konteks tata kelola pemerintahan memang menghendaki adanya minimalisasi konflik of interest dalam tahap yang paling optimal. Oleh karena itu di dalam konteks korporasi bahkan lembaga-lembaga yang sangat profesional, tentu di proses rekrutmen mereka itu ada satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda memiliki keluarga yang berada di korporasi ini atau tidak? Hal itu coba untuk meminimalisir terjadi konflik of interest. Nah, konflik of interest ini harus dikelola dengan baik. Karena kalau misal tidak, kemudian ada potensi penyalahgunaan kekuasaan negara, penyalahgunaan kewenangan negara, atau tidaknya trading of influence atau menggunakan pengaruh kekuasaan negara yang barangkali tidak proporsional. Nah, oleh karena itu tentu dalam proses kemenangannya masyarakat harus melihat apakah betul-betul misalnya nanti Mas Kaisang masih di pilkada melakukan kerja-kerja itu secara genuine, ataukah ada upaya dari pihak tertentu yang memanfaatkan misalnya lembaga-lembaga atau instrumen negara yang itu justru berpotensi untuk merendahkan atau berdampak terhadap prinsip-prinsip demokrasi kita. Baik. Nah, tapi diakui atau tidak, memang potensi konflik of interest itu relatif cukup terbuka, Mas. Saya yakin Pak Nus juga bisa memahami itu, meskipun saya yakin Pak Nus akan berusaha untuk meminimalisirnya. Namun kalau misal kita cermati dalam konteks ruang politik masyarakat Indonesia, tradisi kita itu seringkali tidak mampu membedakan antara domain privat dan domain publik. Misalnya kalau misal saya cermati, banyak sekali pengusaha, menteri, termasuk elemen-elemen negara yang lain, berlomba-lomba misalnya mendekati elemen-elemen misalnya memberikan bantuan kepada pemerintah kota Surakarta, yang barangkali masyarakat umum membacanya, masyarakat awam membacanya adalah upaya untuk mendapatkan perhatian Pak Jokowi sebagai hak yang saat ini berada di tampuk pimpinan kekuasaan Indonesia. Baik, Mas Umam, oleh ini karena itu bisa menjadi perlu semacam mencermati lebih hati-hati, lebih detail, supaya kemudian apa yang tadi menjadi kekhawatiran saya, supaya tidak terjadi kemunduran demokrasi dan tidak dicatat oleh para sejarawan, ke saintis, bahwa ini ada kemunduran demokrasi yang serius, pembiaran terhadap politik. Semoga kemudian itu tidak berlanjut dalam tataran yang lebih Oke, artinya ini bisa berpotensi menjadi semacam pintu samping kekuasaan begitu ya Mas Umam. Tapi kalau kita melihat timelinenya begitu Mas Umam, ketika pilkada serentak akan dilaksanakan November yang kemudian 20 Oktober saja sudah akan ada presiden baru yang dipilih, yang kemudian dilantik dari hasil pemilihan di Februari 2024. Bagaimana kemudian Anda mengatakan potensi instrumen kekuasaan tadi masih bisa relevan begitu karena pemilihan setelah ganti presiden ternyata? Iya, semua basisnya adalah ini dalam konteks politik. Politics is all about possibilities. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dalam konteks positif maupun dalam konteks negatif. Nah, kalau misal tadi kita bicara dalam konteks negatif, itu konteksnya mengantisipasi, jangan sampai terjadi. Kalau misalnya ditanyakan Mas Bram, apakah memungkinkan itu terjadi? Jawabannya mungkin. Oleh karena itu kemudian sejumlah pihak, kalangan masyarakat sipil membaca misalnya, mengapa Pak Jokowi begitu menunjukkan keberpihakan yang clear terhadap dua pihak tertentu di dalam konteks Pilpres 2024 mendatang. Artinya seolah ada stres untuk mempertahankan konteks kekuasaan yang diakui atau tidak juga akan berpengaruh terhadap kepentingan makro yang berada di sekitar beliau. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan, meskipun di saat yang sama mungkin Pak Nus pasti mengetahui bagaimana dulu
almarhum Pak LB Murdani memberikan nasihat kepada Pak Harto ketika dan keluarga dekat Pak Harto yang mencoba untuk masuk kekuasaan dan nature kekuasaan ketika kemudian tanding dengan bisnis itu seringkali kemudian terjadi perselingkuhan di sana. Ketika kemudian diingatkan oleh Pak LB Murdani, Pak Harto ternyata marah dan akhirnya kemudian waktu itu dan pada ujung Pak Harto turun dari kekuasaan, Pak LB Murdani sakit. Apa yang dikatakan Pak Harto ketika mendengar Pak LB Murdani? Pak Harto mengatakan, Ben, ternyata kowe yang benar. Pak Beni, Anda yang benar. Nah inilah jadi sebuah kearifan dalam konteks politik dan juga berdemokrasi. Pelajaran-pelajaran masa lalu harus kita cermati bersama sebagai kearifan selanjutnya. Baik, Pak Irwan, bagaimana mengomentarinya ketika dikatakan akan bisa mempertahankan atau melanjutkan kekuasaan? Kalau kita melihat timeline-nya kan ketika misalkan Mas Kaisang memang akan turun, akan maju, bahkan menjadi kepala daerah, ini akan setelah Pak Jokowi selesai begitu periodenya? Ya, pertama tentu pagarnya itu kan ada pagarnya, ada pemandunya. Jadi tentu partai, kalau di PDI Perjuangan itu sistem sudah berjalan, memantau kadernya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Nanti di dalam penugasannya pun setiap anggota akan dilihat. Nah, jadi berkaitan dengan anggapan atau katakanlah prediksi untuk kekuasaan itu ya bisa-bisa saja tentu dugaan maupun tinjauan itu dimungkinkan dengan berbagai macam sudut pandang. Tapi tentu dalam hal ini partai yang akan bernaung, yang menaunginya akan mengawasinya. Dan yang kedua tentu tadi yang saya katakan bahwa pembinaan kader itu sebetulnya yang paling tepat itu adalah dari jalur keluarga. Maka tentu saya tadi awal mengatakan ini harusnya dipandu dari baik ayah maupun kedua kakaknya di dalam menjalani proses politik. Karena jangan salah, saya perlu meluruskan soal penugasan akan maju dan tidak itu di kami ada aturannya. Kemudian juga tidak langsung demikian begitu saja apa yang diinginkan akan tercapai. Tidak demikian karena semua itu ada aturannya. Pak Irwan, apakah wilayahnya pun juga nanti akan ditentukan oleh partai di dalam setiap penugasan yang dijalankan oleh para petugas-petugas partai. Baik, Pak Irwan, apakah kemudian kalau begitu artinya nanti soal pilkada di November 2024 akan sangat ditentukan oleh hasil Pilpres dan juga Pileg di Februarinya, Pak? Salah satunya bisa demikian, tapi juga diantaranya adalah kesesuaian dari proses kaderisasi ya. Maka lebih tepat sebetulnya yang di awalnya nanti tentu pasti akan ada komunikasi terlebih dahulu di internal, tidak langsung masuk kepada apa yang diinginkan. Disitulah sebetulnya saya secara tidak langsung menjawab kekhawatiran-kekhawatiran. Tentunya kami pun juga memiliki kewajiban untuk pembinaan, mengawasi kader-kader partai berkaitan dengan berbagai macam dugaan-dugaan dan kemungkinan-kemungkinan, karena kita pun juga harus membina oleh seluruh jajaran dan jaringan kader kami. Baik, Pak Irwan, terakhir sebelum saya nanti ke Mas Umam juga terakhir, apakah kemudian ketika langkah seorang Kaisang ini misalkan akan di pilkada tingkat 2 atau di tingkat kota atau kabupaten akan sangat potensial misalkan di Solo karena dia juga Presiden Persis Solo begitu, apakah akan berpengaruh pada langkah Gibran berikutnya atau pada 2024 Pak dalam perspektif atau kacamata PDIP? Ya, tentu akhirnya kinerja selama memimpin daerah untuk Mas Gibran tentu menjadi pantauan kami partai, dievaluasi hasilnya seperti apa dan kemudian selanjutnya akan ditugaskan seperti apa nanti tentu dalam hal ini nanti Ibu Ketua Umum
akan memberikan arahan atau katakanlah keputusan kepada setiap petugas-petugas partai yang akan ditempatkan. Sehingga yang paling penting di sini adalah sebetulnya adalah mulai berproses lebih dahulu lah ya. Artinya itu yang paling utama. Jadi jangan langsung meluncur mau pengen jadi ini, mau pengen jadi itu. Tapi berproses saja dahulu karena politik itu memang membutuhkan proses supaya tidak diduga seperti Mas Umam tadi katakan. Baik, ini mungkin politik Indonesia belum menggunakan pendekatan yang to the point begitu ya, Pak Irwan. Saya akan ke Mas Umam terakhir, singkat saja Mas. Apakah kemudian nanti ketika memang jadi maju, nama seorang Kaisang akan juga berpengaruh pada pergerakan atau langkah politik berikutnya Gibran di 2024, Mas Umam? Ya, saya pikir itu berpotensi saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk juga pemilihan di level wilayah mana. Dan kalau misal Kaisang jadi maju, kemudian akan diplot oleh mekanisme penugasan partai atau mungkin oleh atas dasar advice dari keluarganya. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian betul Gibran akan didorong untuk pada level gubernur, maka kemudian terjadi kevakuman kekuasaan dalam konteks sebagai incumbent pemerintahan kota Surakarta, maka bisa saja kemudian Kaisang akan diplot di Surakarta itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, kan sendiri berpotensi jauh lebih besar kalau misal kemudian dia bermain di ranah Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga adalah kandang banteng, mesin politik PDIP juga cukup kuat. Yang terpenting adalah mampu meyakinkan dari elit P untuk memberikan penugasan secara fair, secara terbuka, sehingga kemudian tidak terjadi misalnya terjadi komunikasi yang kurang intens antara misalnya Pak Ganjar dengan elit PDIP. Hal itu berpotensi kemudian menunda terjadinya penugasan atau memberikan hak kepada Gibran untuk maju di pilkada gubernur. Kalau betul kemudian Gibran kemudian maju di Jawa Tengah, maka besar kemungkinan Surakarta akan diserahkan kepada Kaisang. Dan kalau misal skema itu dilakukan, itu adalah karpet merah yang saya pikir, ya betul. Baratnya Kaisang tidur saja, itu sudah siap pelantikan untuk menjadi wali kota Surakarta. Demikian, Mas Bram. Baik. Kita akan tunggu tentunya seperti apa, tapi yang menarik kata Pak Irwan tadi adalah soal berproses, jangan to the point begitu ya. Ini kemudian bisa saya highlight dari diskusi kita sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua DPP PDIP Pak Nus Irwan Sujono dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Umam. Mas